Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Arsa Hamidi. Kali ini saya akan menampilkan sebuah data dari API, dan API tersebut sudah disediakan, dan kita memang harus untuk menyediakan salah satu API yang sudah berisi data-data, dan kita juga bisa mengecekkannya di bagian Postman. Jika teman-teman belum mempunyai Postman, maka lebih baiknya untuk mendownload terlebih dahulu aplikasi Postman. Nah, ini merupakan aplikasi dari Postman, di mana saya menggunakan salah satu API, lalu habis itu saya send. Ketika saya send, dapat data-data berupa JSON. Jika teman-teman tampil datanya seperti ini, maka untuk merubah JSON-nya ada di bagian ini. Nah, selanjutnya kita kembali kepada proyek kita. Langkah awal untuk membuat ini adalah kita membuat salah satu proyek. Untuk nama proyek kita yaitu tergantung dengan kebutuhan dan keinginan kita masing-masing. Nah, kali ini saya membuat sebuah proyek dengan nama Test3. Nah, tampilan awal yaitu saya membuat seperti kelas widget dengan namanya stateless widget dengan my app. Lalu home-nya yaitu menampung home pack, di mana dapatnya home pack yaitu dari salah satu file dan membuat sebuah kelas yang bernama home packs dengan extendnya stateful widget. Nah, selanjutnya kenapa saya membuat sebuah debug show checked mode banner dengan mode force. Ketika saya membuat true, maka akan tampil pada bagian sudut kanan atas itu seperti debug. Nah, maka untuk menghilangkannya dengan cara bikin debug show checked mode banner dengan statusnya false. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat jangan lupa kita terlebih dahulu untuk mengimportnya. Lalu selanjutnya di bagian file home.dart kita membuat sebuah tampilan, dari mana tampilan tersebut terdiri dari upbar dengan body. Nah, untuk menampung atau menggunakan sebuah API di Flutter, di sini saya membuat sebuah file dengan nama constant file. Constant file ini dengan tujuan untuk menampung link URL dari API kita. Dengan static string URL langsung kita mendeskripsikan API yang akan kita gunakan dengan kelasnya constant file. Selanjutnya kita membutuhkan sebuah model user, di mana kita untuk mendapatkan model user ini yaitu dengan cara kita ke Postman tadi, lalu kita copy ini semua. Setelah kita dapat data-data itu semua, lalu kita searching di Google dengan nama atau websitenya QuickType.io. Lalu kita buat nama name-nya. Di sini saya menggunakan nama name-nya model user. Lalu jangan lupa kita ganti dengan JSON. Lalu yang kita copy tadi, data-data yang kita copy tadi itu kita langsung pastekan di bagian kiri ini. Lalu maka secara otomatis data-datanya keluar. Nah, langkah selanjutnya yaitu di bagian language itu kita pilih Dart, kita menggunakan bahasanya Dart, lalu kita centang yang ini, lalu copy kode. Setelah copy di file model user itu kita pastikan semua yang ada di model tadi. Nah, dapatlah model user. Ini sangat mempermudah seorang programmer untuk menampilkan data, insert, update, dan delete. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah networking. Kita buat sebuah file networking untuk untuk pemanggilan data, untuk pemanggilan sebuah URL yang tersebut. Nah, di sini saya membuat sebuah metode future model user get data user, lalu membuat for response dengan await HTTP. Sebelumnya saya sudah HTTP ini kita ambil dari library pubdev yaitu HTTP, lalu kita pubspec. Di bagian pubspec ini kita pubget, kita deklarasikan, kita tambah.
Lalu selanjutnya kita kembali ke networking, file networking. Kita bikin constant file di mana kita mendapatkan ini di bagian file constant file untuk menampilkan dari atau mengambil nilai dari URL. Lalu model user list data model user from JSON. Jadi kita nggak perlu pakai JSON decode karena udah dideklarasikan di model user, sudah diganti dengan from JSON decode. Nah, lalu langsung kita return list data. Habis itu kita langsung ke file home dot untuk menampilkan data-datanya. Gimana caranya? Yaitu yang pertama kita, karena ini datanya bersifat list, maka saya membuat sebuah list data user, list user dengan metodnya future list data user, list dengan nama metodnya list data user, asynchronous try model user respond await network provider. Network provider ini didapat di bagian networking, di kelas networking. Selanjutnya yaitu get data user, dapatnya dari metode, salah satu metode yang bernama get data user yang mau kita tampilkan. Selanjutnya kita return, kita buat sebelumnya kita buat set state list user respond data, lalu kita return list. Lalu kita ingin menampilkan di halaman itu, kita buat sebuah metode void init state. Kita buat function list data user, lalu di bagian bodinya kita bikin list view. Jadi kita pengen menampilkan datanya ke bawah, itu kita menggunakan list view builder dengan item count-nya, berapa banyak jumlah data yang ada di API kita, lalu item builder context index. Lalu kita menampilkan dengan kita mengasih jarak antara card, lalu kita kasih list tail. List tail ini berfungsi untuk menampilkan kayak leading bagian kiri, title di bagian nama, subtitle di bagian bawah ini. Dan kita running, maka hasilnya akan tampil seperti yang kita lihat pada kali ini. Mungkin itu saja video kali ini. Saya Arsad Hamidi, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Arsad Hamidi. Pada kali ini saya akan membuat form registrasi dengan dimana nantinya ketika kita klik sign up itu muncul sebuah show dialog memberikan informasi tentang data-data yang telah kita tambahkan atau yang kita buat. Nah, bagaimana cara buatnya? Kita ikuti langkah-langkahnya step per step. Langkah yang pertama yaitu kita membuat sebuah project, di mana untuk nama project itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita masing-masing. Pada kali ini saya membuat sebuah project dengan nama text2. Nah, di sini pada main.dot saya membuat sebuah kelas widget dengan nama myapp dengan extendnya stateless widget, di mana terdapat return material add dengan home registrasi pack dengan debug show checked mode banner false. Nah, di mana dari dapat registrasi packs ini yaitu kita membuat sebuah file baru yang bernama registrasi, dan untuk nama file itu bebas, tetapi pada kelas widget itu namanya registrasi pack. Jadi kita samakan di bagian home yang sebuah packs yang dijalankan pertama kali. Nah, kita sudah membuat sebuah kelas widget di bagian file main.dart. Selanjutnya di bagian registrasi.dart kita membuat sebuah tampilan seperti yang sama-sama kita lihat di layar emulator kita ini. Di sini bagian form registrasi yaitu kita membuat sebuah app bar.
dimana supaya title ini terletak di tengah, itu kita buat sebuah center. Kita buat teks, lalu kita buat from registrasi dengan nama from registrasi, dengan kita memberikan sebuah style, text style, dan ketebalannya bold. Lalu di dalam return scaffold itu mempunyai upper dan body. Nah, kali ini saya membuat body dengan widgetnya list view. Kenapa list view? Supaya nanti ketika ada data-data kita itu berupa melebihi dari resolusi layar handphone atau Android kita, jadi tidak akan ada terjadi error, atau biasa yang kita lihat itu kayak garis hitam kuning. Nah, selanjutnya di sini saya membuat sebuah padding untuk jarak antara masing-masing text profile. Yang pertama kali itu kita membuat sebuah text profile dengan kita masukkan nama lengkap. Nah, masukkan nama lengkap dengan icon di sebelah kiri ini yang bernama prefix icon. Ketika icon itu berada di sebelah kanan, itu bernama suffix icon. Nah, lalu kita membuat sebuah label dengan teks masukkan nama lengkap. Nah, seperti yang kita lihat ini. Nah, begitu juga dengan masukkan password dan bagian text profile. Kenapa bisa lebar seperti ini? Kita menggunakan maxline 8. Nah, kita buatkan hint text. Nah, selanjutnya untuk password, supaya ketika kita klik password itu bisa kita lihat, kita hide atau kita lihat, itu dengan cara kita membuat sebuah function void. Sebelumnya kita membuat sebuah boolean dengan nama offshore dengan true. Lalu kita membuat sebuah function, kita cek sebuah passwordnya, atau bebas lah nama functionnya. Lalu kita membuat sebuah kondisi, jika offshore yang boolean ini bersifat true, maka kita melakukan set state offshore false. Lalu ketika tidak, maka set state offshore true. Lalu di bagian password itu kita buat bagian offshore text, kita samakan dengan yang di boolean tadi offshore. Lalu di bagian suffix icon kita membuat sebuah icon button, jadi ketika kita klik tampil bisa kita menggunakan hide atau kita bisa lihat. Nah, kita membuat sebuah on preset check password yang nama function tadi. Lalu pada bagian icon, supaya kita bisa merubah icon yang biasa kita lihat di mana-mana, itu kita buat offshore benar, itu tampilan awal true, itu tampilannya i/, jadi kayak bata di tertutup gitu. Dan kalau jika tidak, maka akan tampil sebuah mata yang bisa kita lihat gitu. Nah, selanjutnya di bagian radio list pertama kali itu kita membuat sebuah string dengan nama string itu gender, atau sudah berisi dengan male. Jadi udah berisi sebuah value-nya di sini. Nah, lalu kita di bagian radio list kita membuat sebuah value-nya male. Lalu title-nya yang ini male. Lalu group value-nya nama string tadi gender. On change value set state gender value dot to string. Nah, begitu juga dengan female. Kita value-nya untuk perempuan atau female. Lalu title text female, group value gender, on change set state gender value to string. Nah, untuk di bagian drop dan button itu kita tampung datanya berbentuk array, kita berbentuk list. Nah, list seperti ini, kita list string item, ini nama agamanya Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Lalu kita buat string untuk kita select item, untuk tampilan awalnya Islam. Nah, di sini di bagian sama-sama kita lihat di bagian drop down button itu punya value yang select ketika kita select itu. Nah, ikonnya itu arrow yang ke bawah, lalu set state-nya select item value. Nah, itemnya maps drop down menu item, kita menampilkan menu-menunya bersifat string dengan stringnya data agama, lalu return drop down menu item value-nya data agama,
shieldnya data agama. Jadi nama-namanya sesuai dengan yang di string item tadi. Lalu kita membuat sebuah button. Di sini saya membuat sebuah material button. Lalu di dalam onPressed-nya itu kita memiliki show dialog. Nah, nanti kalau ketika kita data-data sudah kita berisi, ketika kita klik nanti tampil data itu di layar emulator kita. Nah, yang sama-sama kita lihat. Nah, kita coba, kita isi, masukkan nama Arsyad Hamidi dengan passwordnya 12345, sama-sama bisa kita lihat. Nah, bisa. Lalu di bagian motonya yaitu kita buat salah satunya menjadda wajada. Lalu di bagian jenis kelamin itu laki-laki, agamanya Islam. Lalu kita klik. Nah, tampil nama sesuai dengan yang kita inputkan di text from field. Mungkin sekian dari penjelasan membuat from registrasi show dialog. Ketika ada salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.